Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kami haturkan atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat berserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Gufron Ahmadi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023, yang mana saya ditempatkan di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Jawa Tengah. NIM saya seperti yang tertera dalam formulir pendaftaran, yaitu 22411040840. Demikian barangkali perkenalan dari saya. Hari ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran tentang materi gharib dalam Al-Quran, bacaan gharib dalam Al-Quran, di mana nanti akan saya sampaikan salah satu materi saja mengingat keterbatasan waktu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap dosen, jajaran PPG, dan khususnya para dosen penguji. Semoga berkenan atas apa yang saya sampaikan nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9A ya? Ya. Pelajaran Kurdish, benar kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak semua? Udah siang-siang, udah pada ngantuk? Tetap semangat ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Kita mulai pelajaran siang kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah. Walaupun udah siang, kita tetap harus menjaga semangat. Kenapa? Karena kita sedang mempelajari salah satu ilmu, yang mana ilmu ini sangat penting khususnya bagi kita seorang muslim, yaitu ilmu tajwid. Apa? Ilmu tajwid. Ya, di pelajaran Al-Quran hadis ini salah satunya ada tajwid. Habis itu kandungan Al-Quran, dan selanjutnya kandungan hadis. Nah, kita sekarang yang pertama, yaitu tajwid. Setelah kita mempelajari di kelas 7, kita mempelajari mat, ada mat asli, ya kan? Terus kita lanjut di mat far'i, ya, di kelas 7. Selanjutnya di kelas 8 ada mat far'i lagi.
kelas 8. Kelas 9 ada lanjutan mat far'i sedikit. Nah, terus kemudian kita lanjut, yaitu materi berikutnya. Apa? Bacaan gharib dalam Al-Quran. Apa? Bacaan gharib dalam Al-Quran. Baik. Namun sebelum lanjut, Bapak mau ngecek dulu. Yang pertama, kerapihan kelas. Pakaian dulu. Pakaiannya udah rapi ya? Pakaiannya dicek. Udah dimasukin apa belum? Peci udah bawa? Udah. Buku-buku pelajaran udah siap? Pulpen udah? Al-Quran semuanya ada ya di meja? Bagus. Terus itu yang ini, yang keadaan kalian. Sekarang keadaan kelas. Udah bersih ya? Nah, tukang tiket kan sesuai jadwal, tiket sudah ada dibentuk jadwal tiket, diterapkan. Kenapa? Jiwa yang sehat, jiwa yang apa? Gimana kata-katanya? Jiwa yang kuat terdapat dalam tubuh yang sehat. Lingkungan juga harus sehat dengan cara menjaga kebersihan. Bagus. Terus sebelum lanjut juga, Bapak pengen ngecek kehadiran. Semuanya kayaknya siapa ini? Ya Anas. Yang hadir siapa hari ini Anas? Ade Maulana. Ade Rahmat. Udah? Oh, 3. Kemana keterangannya? Sakit, bentar. Ya, terus? Apri sakit. Ya. Satu lagi siapa? Ada Rahmat atau ada keterangan? Tanpa keterangan, oke. Baik, berarti ada 3 teman kita yang hari ini nggak bisa gabung belajar dengan kita. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya ya. Amin. Semoga kembali sehat, kembali beraktivitas. Kita yang sehat harus bisa-bisa pintar-pintar memanfaatkan kesehatan kita. Kita dengan cara bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Melakukan aktivitas ketaatan. Baik ketaatan kepada Allah maupun dalam hal ini kalian taat kepada peraturan sekolah. Pokoknya manfaatin selama badan sehat, berikan kebaikan. Kebaikan kepada sekitar kita, kepada orang tua kita, dan terutama kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita lalai, terlalu enjoy karena badan sehat, terlalu sering main game sampai lupa waktu. Jangan sampai. Oke, langsung kita masuk ke materi. Materi yang akan kita pelajari siang ini adalah mengenai apa tadi? Bacaan gharib dalam Al-Quran. Baik, sebelum dilanjut, Bapak pengen dulu. Kira-kira bacaan gharib itu apa? Coba salah satu. Ini coba. Bacaan gharib itu apa sih? Yang kencang, ayo biar yang lain dengar. Kencang lagi. Gharib adalah lafal yang asing atau yang aneh, ya kan? Atau yang tersembunyi atau yang samar. Ulangi, gharib artinya apa? Asing, tersembunyi, samar. Oke, gharib itu kurang lebih artinya itu. Dalam hal ini apa yang tersembunyi, apa yang samar, apa yang aneh, apa yang asing? Lafal bacaan Al-Quran. Bagus. Itu ya, boleh kita akan mempelajari itu. Terus saya ingin tahu juga, tadi kan dari Putra, sekarang dari Putri. Menurut kalian, kenapa bacaan gharib itu sangat penting untuk dipelajari?
Ya, yang pakai kacamata. Lantang, suaranya harus lantang. Ayo. Ya, kalam Allah Al-Quran. Terus harus baca dengan benar. Kenapa harus benar? Kalau salah akan mempengaruhi makna, akan mengubah makna. Tuh. Makanya kita harus, apalagi sebagai muslim, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus biar bacaannya baik dan benar, caranya gimana? Belajar tajwid, apalagi makhorijul huruf, apalagi ya udah itu aja. Yang penting sekarang itu udah benar bacaannya, tajwid, makhorijul, cara melafalkan huruf, makhorijul huruf, cara membedakan ta, sin, shin, sod, kan beda-beda. Zal, zo, bo, kan beda. Ta, bo, beda. Itu gimana biar bisa membedakan? Caranya dengan cara belajar. Kira-kira belajar yang benar dengan gimana? Harus ada gurunya. Belajar sama guru, sama ustadz atau sama guru. Ya, terus mengikuti perintah atau instruksi dari guru, menirukan cara guru melafalkan, gitu ya. Nanti kita coba melafalkan. Baik, di sini sudah kita siapkan tentang materi, yaitu bacaan ghalib Al-Quran. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nih materinya kan bacaan ghalib dalam Al-Quran. Ada 5. Nah, tujuan pembelajaran apa? Memahami dan menganalisis bacaan imalah, ismam, nakal, tashil, dan mat qasr agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan ini tujuan. Jadi setiap belajar itu harus punya tujuan. Ya, diibaratkan kalau kita jalan, itu kan pasti punya tujuan. Ada yang jalannya ngelantur, pokok jalan aja deh. Ada yang kayak gitu, enggak kan? Termasuk belajar harus punya tujuan pembelajaran. Terus indikatornya, nih kalian bisa dikatakan benar-benar bisa belajar kalau pertama bisa menjelaskan pengertian. Bacaan ghalib itu apa pengertiannya? Bacaan ghalib adalah bla bla bla. Tuh, ya. Terus kemudian mengidentifikasi. Oh, kalau bacaan imalah itu seperti ini, bacaan ismam itu seperti ini, tasdil itu seperti ini, dan seterusnya. Itu namanya mengidentifikasi atau mengenal. Misalnya si Davina itu yang gimana sih? Oh, Davina itu orangnya yang tinggi, yang pakai kacamata. Itu namanya mengidentifikasi. Masa iya sih Davina itu yang keriting, misalnya hitam, kan nggak nyambung. Ya enggak? Itu namanya mengenal atau mengidentifikasi. Kemudian bisa mendeskripsikan cara membaca Al-Quran. Misalnya gini, imalah itu seperti ini cara membacanya. Yang ismam seperti ini, bisa menjelaskan. Ya, tuh. Sampai sini bisa dilanjut? Nah, terus berikutnya mendemonstrasikan. Kalau tadi yang mendeskripsikan cara membaca itu dalam bentuk apa istilahnya? Penjelasan. Oh, cara membacanya itu gini. Ya, itu namanya mendeskripsi. Kalau yang mendemonstrasikan itu praktek. Kalau tadi hanya menjelaskan, kalau ini praktek. Praktek cara membaca
imalah seperti apa, ismam seperti apa, dan seterusnya. Ya, berikutnya terus mendengarkan bacaan imalah, ismam, tasdil dan seterusnya dalam Al-Quran. Dan sekaligus menerapkan. Kalau sudah tahu teorinya, baik yang mendeskripsikan, identifikasi, menjelaskan tadi, bisa mendemonstrasikan, habis itu bisa menerapkan. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Gitu. Benar nggak? Dan kalau sudah tahu ilmunya kan harus diterapkan. Ya. Oke. Terus kita alhamdulillah ini sudah Bapak siapkan materi. Nih. Jadi itu materi kelas 9 semester 2, yaitu bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama dulu kita ulangi tentang tujuan pembelajaran. Salah satu baca coba yang lantang. Ayo yang lantang. Dibaca yang lantang, ayo. Tujuan pembelajaran: memahami dan menganalisis bacaan imalah, ismam, ashil, nakal, dan mad atau qasar, agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kuncinya dengan baik dan benar. Kalau cara bacanya baik dan benar, ingat sabda Nabi. Sabda Nabi, setiap kita membaca satu huruf itu pahalanya berapa? 10 kebaikan. Nih, cuman dengan catatan bacaannya harus benar. Terus kalau nggak benar gimana? Kewajiban kita harus belajar. Oke, kita lanjutkan. Tadi tujuan pembelajaran tadi kita baca bareng. Kemudian kriteria ketercapaian ini tadi udah Bapak sampaikan ya. Nih, mendeskripsikan pengertian tadi udah. Ya. Terus menjelaskan juga udah. Menentukan contoh. Nah, ini harus tahu letak-letaknya. Contohnya ini. Nah, ini nanti kita di akhir pembelajaran kita akan mencari contoh. Oke? Terus mengidentifikasi, itu yang mengetahui letak-letaknya dan lain sebagainya. Terus mendemonstrasikan, nanti kita akan belajar cara membaca bareng. Terus menyimpulkan cara, itu seperti yang disampaikan tadi, mendeskripsikan cara membaca. Nih, baik, kita lanjut. Ya. Nih, bacaan gharib dalam Al-Quran itu ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama imalah, ismam, habis itu tashil, nakal, mad, qasar. Ya, kita baca bareng dulu kita biar kenal sama istilahnya. Bacaan gharib dalam Al-Quran yang pertama imalah, ayo bareng. Imalah. Ismam. Tashil. Nakal. Mad, qasar. Nah, ini ada 5. Cuma hanya saja nanti yang akan kita pelajari nggak semua saat ini untuk pertemuan ini. Terus yang mana? Yang pertama dulu, yaitu apa? Imalah. Bagus. Ya. Terus kita mengenal dulu. Nih, pengertian imalah. Tadi imalah sekilas sudah dikenalkan, sudah disampaikan sama teman kalian Hasbi. Terus kita secara terminologi atau pengertian atau secara istilah dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu aswab. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah apa? Gharib. Ulangi apa? Gharib. Gharib sendiri merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu yang artinya tersembunyi. Oh, yang pertama tadi ya. Atau samar.
Menurut ulama qurra, gharib adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus. Nih, catatannya di penjelasan khusus. Kenapa? Karena tersembunyi atau samar. Kemudian penjelasan itu karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan. Ya, baik yang pertama dari segi huruf. Misalnya awalnya shad dibaca sin, kan? Yang itu loh, tulisannya bas to, cara bacanya pakai sin, bas to. Tuh, ya. Terus lafal, habis itu arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, bacaan gharib yang akan kita kaji pada bab ini yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan bersama. Kita ulangi. Yang pertama, imalah, terus Islam, tashhir, nakal, bagus. Ya, sampai sini bisa kita lanjutkan. Berikutnya, nih, yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang saat ini adalah imalah. Yang pertama, secara lugawi atau secara bahasa dulu. Secara bahasa, imalah itu berasal dari lafal amala, yamilu, imalatan. Artinya apa? Condong atau miring. Ulangi, imalah secara bahasa artinya apa? Condong atau miring. Yang pertama tentang imalah secara bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologi atau deskripsi atau pengertiannya apa? Yang pertama, ini ada dua ya. Mencondongkan bacaan harokat fathah dulu nih catatannya, pada harokat kasroh sekitar 2/3. Catatannya di mana? Fathah menuju sekitar 2/3. Yang pertama itu. Yang kedua, memiringkan bacaan fathah ke arah kasroh, sama ya, atau memiringkan alif ke ya, dari alif ke arah ya kan? Kalau fathah kan cenderungnya ke alif, kalau ya ke kas, kan gitu, benar ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Ingat kata kuncinya fathah ke arah kas atau apa namanya, alif ke arah ya. Itu ya catatannya di situ. Ya, yang semangat, jangan ngantuk, yang semangat. Berikutnya nih, imalah, pembagian imalah. Imalah ada dua, kayak kol-kolah. Imalah ada dua. Yang pertama imalah sugro, apa? Imalah sugro. Yang kedua imalah kubro, apa? Imalah kubro. Nah, kalau imalah sugro berarti imalah kecil, kalau istilahnya ya, adalah imalah yang setelah bacaan tersebut masih diwasolkan. Diwasolkan itu apa? Disambung atau dilanjutkan pada lafal berikutnya atau lafal lain, sehingga tidak berhenti di situ aja. Kenapa nggak berhenti di situ? Karena dilanjut, benar nggak? Nah, menurut Imam Hafiz, menurut siapa? Menurut siapa? Imam Hafiz. Ya, bacaan imalah hanya ada di satu tempat, yaitu surat Hud ayat 41. Ya. Terus selain itu nggak ada bacaan imalah lagi. Itu tadi pendapatnya siapa? Imam Hafiz. Bunyinya gimana? Nah, perhatikan, nanti ditirukan. Wa qala rkabu fiha
Bismillahi majreha wa mursaha. Bareng-bareng. Kolam kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nih, lafal majreha nih, ini kan awalnya fathah, ya enggak? Terus dibaca ke arah kasroh, dibaca majreha. Oke, paham? Nah, menurut Imam Hafiz, imalah hanya ada di sini. Berarti hanya ada satu, yang lain nggak ada. Terus berikutnya imalah kubro, yaitu setelah bacaan imalah tersebut diwakofkan, sehingga berhenti di situ aja, namanya diwakofkan, dihentikan kan, diberhentikan. Terus karena kriteria imalah kubro adalah semua lafal dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh. Apa itu alif maksuroh? Alif yang bentuknya kayak huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Ya. Tuh. Terus kecuali pada isim alam. Isim alam itu apa? Nama nama orang. Ya, kalau di isim alam fathahnya ya tetap dibaca a, nggak boleh e. Gitu. Contohnya, ini menurut Imam Waros. Menurut siapa? Imam Waros. Nih contohnya ada di, kita tirukan ya. Ahwa dibaca ahwe, ya. Ahwe, bareng-bareng. Ahwe. Nih. Wattaqi. Wattaqi. Istawni. Istawni. Fatabwi. Fatabwi. Nih, dengan catatan harus dihentikan atau diwakafkan. Contoh yang lain nanti ya. Nanti. Terus. Nah, dari semua tadi ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Ingat, ada imalah sugro, ada imalah kubro. Kalau imalah sugro pendapatnya Imam Hafiz. Kalau imalah kubro pendapatnya Imam Waros. Diingat-ingat ya. Itu. Terus kita lanjutkan, kalau sudah, biar kita semakin mampu, semakin bisa, kita akan mengerjakan tugas sedikit. Ya, tugas sedikit. Yang pertama nanti bikin kelompok. Cuman kalau 3 sampai 5 mungkin terlalu banyak kelompok, kita bikin aja di 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus setiap kelompok harus ada Al-Quran. Semuanya udah ready ya, udah siap ya, bagus. Terus diskusikan bersama teman-teman kelompok. Yang pertama, imalah. Apa itu imalah? Pengertian dulu. Ya. Terus bagaimana cara membaca dan mengapa imalah itu muncul? Itu ya. Terus yang ketiga, cari contoh bacaan imalah kubro dan tulislah ayat tersebut. Kan tadi udah ada tuh, ahwe itu di mana? Ya enggak? Itu. Terus cari isim alam, berarti nama orang yang nanti Bapak bantu dan cara mengerjakannya. Udah, semuanya nanti ditulis dalam selembar kertas. Nanti setelah selesai langsung presentasikan. Udah. Pos dulu.
Nih, kelihatan ya? Ya. Nah, soalnya tiap ini Bapak suruh baca satu-satu tiap kelompok. Makanya semuanya harus nulis. Pastinya di tiap kelompok harus ada yang nulis. Namanya presentasi. Al-Qurannya mana? Al-Qurannya dibuka, Neng. Al-Qurannya dibuka. Al-Qurannya dibuka. Amala yamilu imalah, artinya condong atau Miring. Udah selesai semua ya tugasnya? Terus kelompok 1 udah selesai? Sudah selesai? Sudah? Tambah 4? Alhamdulillah. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kelompok, nanti dibaca satu-satu ya, mengenai imalah. Imalah itu pengertiannya apa? Nih di depan. Ayo, siapa ya? Hasbi boleh, Hanas boleh. Ayo. Pengertian imalah. Secara istilah mencondongkan bacaan. Yang datang. Secara istilah mencondongkan bacaan. Mencondongkan bacaan. Benar apa enggak? Benar. Selain mencondongkan bacaan apa? Ini, ayo. Memiringkan bacaan. Memiringkan Bacaan. yang lengkap. Memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, alif ke arah ya. Oke, bagus. Yang di kelompok 3 sama 4 sudah selesai semua ya? Kata kuncinya condong sama mi. Dari fathah ke kasroh, dari alif ke ya. Gitu ya. Terus yang pertama udah selesai. Yang kedua, berikutnya contoh bacaan imalah kubro. Berarti pendapatnya Imam Waros. Pendapatnya siapa? Imam Waros. Yang contohnya, ayo, yang di kelompok kelompok 4 dulu. Ayo, contohnya apa? Ala-ala tadi dulu. Ayo, yang lantang. Ayo, Sabrina. Yang lantang. Ya, terus satu lagi. Alladzi khalaqa fasawwe. Benar apa salah? Benar. Ayo sekarang kelompok 3. Lanjutin. Wallazi qaddara fahade gitu. Ya, lanjut. Wallazi akhrajal mar'i. Ya, akhrajal mar'i. Ya. Bagus. Sekarang yang kelompok 2.
Ya, salah satu siapa? Saya, Pak. Ya, siap. Yuk. Wadduha walaili iza yaghsha. Ya. Bagus. Lanjutin di ini kelompok 1. Siapa? Ya, Anas. Mawadda rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Satu lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ule, gitu ya. Paham ya? Terus, nih berikutnya. Yang contoh isim alam atau nama orang. Ya, contohnya ya salah satu nyebutin. Wildan. Nah, ayo. Isa, ise tadi loh. Isa nggak boleh dibaca ise. Ayo, atau Wildan siap? Ayo, Nas. Suhufi Ibrahim wal Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Musa itu isim alam. Kenapa? Nama orang. Gak boleh dibaca Muse. Gitu ya. Kenapa? Karena nama orang. Tepatnya nama Nabi. Ada lagi? Isa. Nabi Isa. Gak boleh dibaca Ise. Terus ada lagi? Apa tadi? Yahya. Gak boleh dibaca Yahya. Gitu ya. Paham ya? Baik. Ini tugasnya tolong disobek, jangan disobek. Buku-buku kelompoknya dikumpulin. Mana coba? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Nama-namanya udah semua ya? Ya. Mana? Kelompok 3, ya kelompok 4. Namanya udah ditulis semua ya? Baik. Cukup untuk materi imalah, salah satu bacaan gharib. Sampai saat ini kalian udah paham apa belum? Nanti kalau ada yang masih belum dipahami, boleh tanya ke bapak atau tanya temennya yang lebih paham, ya. Gitu. Dan sering-sering dilatih, ya. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Dalam hal ini kita belajar imalah, ya berarti kita lebih sering belajar tentang hukum bacaan, tentang contoh-contoh bacaan baik imalah sughra maupun imalah kubra. Bagus. Semoga kalian kedepannya lebih semangat lagi dalam belajar. Amin. Belajarnya sampai aki-aki. Amin. Ya kan? Kalian kalau lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, pengen hidup semati sampai nenek-nenek ini, ya kan? Ya. Diibaratkan sama ilmu itu ibarat kekasih, ya. Jadinya pengennya selalu bersama sampai hari tua, gitu ya. Belajar terus, itu, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntut ilmu wajib. Wajibnya itu nggak cuma di sekolah, di rumah pun boleh, ya. Makanya dimanapun, di mushola, dimanapun, selama kita bisa menuntut ilmu, kita harus menuntut ilmu. Bagus, cukup. Kita insya Allah lanjut untuk pertemuan berikutnya, yaitu ismam. Apa? Ismam. Bagus. Ini nanti Bapak koreksi, Bapak cek. Semoga nanti bermanfaat dan bisa lebih baik lagi. Amin. Barangkali itu, semoga kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.